Kembali di Ayu Pagi, pemirsa, pasangan suami istri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditemukan tewas di dalam rumahnya. Iya, dan jenazah sang istri ditemukan dengan sejumlah luka tusuk, sementara jenazah suami ditemukan dalam kondisi tergantung. Pasangan suami istri berusia AS dan RA ditemukan tewas di rumah mereka di Kelurahan Putuk Katimpun, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu dini hari. Jenazah istri RA ditemukan dengan sejumlah luka tusuk di kamar. Sementara jenazah suaminya, AS, ditemukan tergantung tali di ruang tamu. Sebelum ditemukan tewas, kedua diketahui sempat terlibat keributan. Nah, tadi malam tuh lama makin tengah dijemput, berdua mereka jemput, adem ayam aja, bagus ya. Nah, tahu-taunya yang setengah satunya anaknya lari bilang kalau mamanya sama bapaknya bertengkar. Tiba-tiba kami datang ke sini sudah seperti itu. Seperti apa, Bu? Tuh, kami nggak berani masuk, cuma melihat itu aja. Dari lokasi, petugas mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau dan tali. Berdasarkan keterangan informasi yang kami peroleh secara lisan, ini adalah suami istri dan memiliki anak. Ada informasi sebelumnya ada keributan, Pak, di rumah ini, Pak? Nah, ini baru masih keterangan lisan aja, bahwa memang sebelumnya suami istri itu ada terlibat keributan itu. Polisi mengevakuasi jasad kedua korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk dilakukan visum dan otopsi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang warga di Musi, Banyuasin dibacok senjata tajam oleh kakak beradik. Ya, diduga ini karena korban menggoda istri dari salah satu pelaku. Pria berusia 39 tahun, warga desa Tenggaro, Kecamatan Keluang, Musi, Banyuasin ini nyaris tewas akibat dibacok oleh dua pelaku kakak beradik. Akibatnya, korban alami luka bacok di sekujur tubuhnya dan dilarikan ke RSUD Sekayu, Musi, Banyuasin untuk mendapatkan perawatan intensif. Diketahui kedua pelaku emosi karena korban menggoda istri salah satu pelaku melalui pesan singkat. Dua pelaku pun berhasil diringkus di kediamannya dengan barang bukti turut diamankan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sepasang muda-mudi digerebek polisi saat berbuat asusila di dalam mobil di pantai Matras, Sungai Liat, Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Keduanya digerebek saat bermesraan di dalam kamar wisma. Mahasiswi ini tidak berkutik saat diinterogasi aparat tim Ditsamapta Polda Bangka, Belitung. Bersama kekasihnya, muda-mudi ini kedapatan tengah berbuat asusila di dalam mobil di pinggir pantai Matras, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Saat digeledah, polisi menemukan pakaian dalam milik keduanya di kursi bagian belakang mobil. Pasangan tidak resmi ini mengaku sudah sering bermesraan di dalam mobil di tempat berbeda di Kabupaten Bangka. Di tempat terpisah, polisi juga menggerebek dua pasang muda-mudi yang bermesraan dalam kamar wisma. Pasangan ini juga tidak bisa menunjukkan buku nikah jika mereka adalah pasangan suami istri, hingga terpaksa digelandang ke Polda Bangka, Belitung untuk diperiksa lebih lanjut. Sang yang sedang melaksanakan asusila atau mesum di tempat terbuka, ya kan? Tempat terbuka. Jadi indikasinya itu pasal 281 ayat 1. Laksanakan perbuatan asusila di tempat terbuka atau di muka umum. Nah, ini kan. Sementara itu, polisi yang menyisir ruas jalan kawasan Matras, Sungai Liat mendapati belasan remaja yang sedang berkumpul berpesta minuman keras. Para remaja ini kemudian dibawa ke Polres Bangka untuk pembinaan dan dipanggil orang tuanya guna memberikan efek jera. Subdit 3 Sumber Daya Lingkungan Polda Metro Jaya menggerebek klinik kecantikan ilegal di Ciracas, Jakarta Timur. Ini polisi mengamankan barang bukti, pemirsa, berupa alat suntik dan juga serum. Klinik Zemfide yang terletak di Ciracas, Jakarta ini tertutup rapat. Sementara restoran dan salon perawatan binatang di lantai 1 juga tutup. Klinik yang didirikan sejak tahun 2017 ini disebut tidak terdaftar maupun memiliki izin praktik. Tak hanya itu, SW yang mengoperasikan klinik tak memiliki ijazah sebagai dokter.
Polisi menilai praktik yang dilakukan berbahaya karena menyediakan jasa perawatan kecantikan invasif atau tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi jaringan tubuh pasien. Tindakan medis beresiko tinggi ini seharusnya dikerjakan oleh dokter spesialis. Jadi memang klinik ini yang pertama tidak memiliki izin, baik kliniknya maupun dokternya. Jadi bukan klinik dan juga bukan tenaga kesehatan, seperti yang tadi Pak Kabid sampaikan. Lalu yang kedua adalah tindakan yang dilakukan ini betul merupakan tindakan medis invasif. Jadi ini tidak boleh dilakukan bahkan oleh dokter yang tidak terlatih pun tidak boleh. Dalam sebulan, SW dapat meraih hingga 100 pasien dengan biaya dari 2,5 juta rupiah hingga 9,5 juta rupiah. Sebelum COVID-19, itu rata-rata pasien yang menjadi pasien yang bersangkutan ini sekitar 100 orang per bulan. Ya. Tetapi karena situasi pandemi ini memang agak berkurang menurut pengakuan tersangka, ini sekitar 30 orang. Harga tertingginya itu sekitar 9,5 juta yang dia bisa tarif dari tindakan yang dilakukan. Ini kami masih menghitung semuanya. Ya. Jadi kalau teman-teman tanyakan berapa sudah keuntungan diraih sekitar hampir 4 tahun ini. Atas perbuatannya RN dijerat melanggar pasal berlapis, yakni pasal 77, Jungto pasal 73 ayat 1, serta pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Bersama saya Arlista Hadi. Dan saya Pram Senja. Pemirsa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.